Di video kali ini kita akan lanjutkan materinya dari buku paket halaman 130 sampai dengan 135 ya. Jadi ini adalah video kita bagian yang kedua. Kalau di video bagian yang pertama kita telah belajar tentang konsep matriks. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari jenis-jenis matriks. Oke? Langsung ya. Jadi berikut ini merupakan jenis-jenis matriks yang perlu kita ketahui dan kita pahami ya. Yang pertama, matriks baris. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks baris? Intinya matriks baris itu adalah matriks yang berordo 1 kali n. Berarti satu di sini kan menyatakan jumlah baris, ya kan? N ini menyatakan jumlah kolom atau jumlah elemen. Nah, sehingga intinya matriks baris itu pasti terdiri dari satu baris dan memuat n elemen. Gitu. Nah, ini contohnya. A ordonya 1 kali 2 ya, kemudian B ordonya 1 kali 5. Pasti di sini ada satu baris ya. Kalau 1 kali 2 ya berarti ada 2 elemen. Kalau 1 kali 5 ya berarti ada satu baris dengan 5 elemen. Gitu ya, gampang ya. Kemudian kita punya matriks kolom. Nah, matriks kolom ini kebalikan dengan matriks baris ya. Kalau pada matriks baris itu terdiri dari satu baris dengan n elemen, sementara kalau pada matriks kolom ya, terdiri dari satu kolom dengan m elemen. Nah, ini kalau kita baca ya, matriks kolom adalah matriks yang berordo m kali 1. Ya, perhatikan satu di sini menyatakan jumlah kolom. Nah, matriks kolom itu terdiri dari satu kolom dan memuat m elemen. Ini contohnya ya. Matriks A ordonya 2 kali 1. Kemudian matriks B ordonya 3 kali 1. Berarti pasti hanya ada satu kolom ya dengan sekian elemen. Kalau 2 kali 1 ya berarti ada 2 elemen. Kalau 3 kali 1 ya berarti nanti ada 3 elemen. Gitu. Pokoknya hanya ada satu kolom. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan jenis yang ketiga. Nah, kita punya matriks persegi ya. Sebenarnya ini juga sudah pernah kita singgung sedikit ya di video kita bagian yang pertama. Intinya kalau pada matriks persegi ya, jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Ini kalau kita baca ya. Matriks persegi adalah matriks yang berordo m kali n ya, dengan nilai m sama dengan n. Nah, m itu kan menyatakan jumlah baris. Ya kan? M itu menyatakan jumlah baris. Nah, kalau N itu menyatakan jumlah kolom, berarti karena M sama dengan N ya, maka jumlah baris itu akan sama dengan jumlah kolom. Nah, ini disebut sebagai matriks persegi. Ini contohnya. Yang pertama kita punya matriks A ya, ordonya 2 kali 2. Berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Ini kalau kita hubungkan ya dengan garis gitu ya, maka ini seolah-olah akan membentuk persegi. Demikian juga dengan matriks B ya, ordonya 3 kali 3. Jadi ada 3 baris dan 3 kolom. Ini kalau kita hubungkan ya, maka seolah-olah akan membentuk persegi. Makanya untuk matriks A ordo 2 kali 2 dan matriks B ordo 3 kali 3 ini disebut sebagai matriks persegi. Ya, nanti ada matriks persegi, ada matriks persegi panjang ya. Habis ini kita akan bahas. Sekarang kita lanjutkan dulu ke sini. Perhatikan matriks persegi. Ordonya n kali n ya di bawah ini. Nah, di sini ada istilah diagonal samping dan diagonal utama. Apa yang dimaksud dengan diagonal samping ya? Diagonal samping itu adalah elemen-elemen yang terletak pada garis penghubung yang ini. Ya, jadi dari AN1 sampai A1N. Ini disebut sebagai diagonal samping. Oke. Kemudian kalau diagonal utama itu adalah elemen-elemen yang berada pada garis penghubung dari A11 sampai ANN. A11 itu adalah elemen garis pertama kolom pertama. Kalau ANN ya berarti elemen pada garis ke N kolom ke N ya. Ini hanya berlaku pada matriks persegi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya sebenarnya. Jadi dalam matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung, elemen A11 dengan elemen ANN disebut dengan diagonal utama. Sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung, elemen A1N dengan elemen AN1 disebut dengan diagonal samping ya. Kita lanjutkan dengan matriks datar dan matriks tegak.
Jadi, matriks tegak itu adalah matriks yang berordo M kali N. Yang jelas, M-nya di sini berbeda dengan N. Sebab kalau M sama dengan N, berarti kembali ke matriks persegi. Ya. Nah, kemungkinan yang pertama adalah nilai M lebih dari N. Yang artinya, jumlah baris atau banyak baris, ya, itu lebih banyak daripada banyak kolom. Kemudian kalau matriks datar itu adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M ya kurang dari N, yang berarti banyak kolom itu lebih banyak daripada banyaknya baris. Nah, matriks datar dan matriks tegak biasanya juga sering disebut sebagai matriks persegi panjang ya. Jadi ada matriks persegi, kemudian ada matriks persegi panjang. Nah, berikut ini adalah contoh matriks datar dan matriks tegak ya. Yang pertama, ya, ini adalah contoh matriks tegak berordo 3 kali 2 ya. Berarti ada 3 baris ya dan 2 kolom. Kemudian ini adalah contoh matriks datar, ordonya 3 kali 4. Berarti ada 3 baris dengan 4 kolom. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita punya matriks segitiga. Apa yang dimaksud dengan matriks segitiga? Jadi matriks segitiga itu adalah matriks persegi, ya Dek ya, dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama, semuanya bernilai 0 ya. Ingat, ini adalah diagonal utama. Ya, ini hanya berlaku untuk matriks persegi, ya Dek ya. Ini diagonal utama. Nah, matriks segitiga itu ada 2 macam, yaitu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Ya, perhatikan. Untuk matriks segitiga atas, ya, itu adalah matriks yang elemen-elemen di bawah, ya, diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi, ini adalah diagonal utama, kemudian ini adalah elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utama. Nah, ini nilainya harus 0, maka ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Ya, jadi kebalikan, ini atas, ini bawah. Kemudian kalau matriks segitiga bawah, ya Dek ya, itu adalah matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah diagonal utama, kemudian ini adalah matriks segitiga bawah. Nah, karena elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya di sini bernilai sama dengan 0. Oke, jadi intinya di sini tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi ada matriks segitiga bawah, kemudian ada matriks segitiga atas ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke matriks diagonal. Nah, perhatikan matriks persegi berikut ini. Ya, kita punya matriks A, ordonya 2 kali 2 dan matriks B ordonya 3 kali 3. Matriks persegi di atas semua elemennya bernilai 0 kecuali, nah ada pengecualian ya, elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Jadi kalau kita lihat diagonal utama ya, di sini elemen-elemennya tidak sama dengan 0 ya. Nah, selain elemen-elemen yang berada pada diagonal utama itu nilainya sama dengan 0. Nah, matriks semacam ini disebut sebagai matriks diagonal gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, kita punya matriks identitas. Jadi kalau kita bicara matriks identitas itu berarti analoginya sama dengan bilangan 1. Ya, coba kita baca dulu. Marilah perhatikan matriks diagonal berikut ini. Ya, kita punya matriks I identitas ya, ordonya 2 kali 2 dan ini ordonya 3 kali 3. Kalau adik perhatikan ya Dek ya, pada diagonal utamanya ini seluruh elemen-elemennya ya merupakan bilangan 1 atau angka 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, matriks diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1 disebut dengan matriks identitas ya. Jadi kalau kita bicara tentang matriks identitas, ini kalau kita hubungkan dengan perkalian bilangan real ya. Bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 1, maka nilainya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, 5 kali 1 ya 5. Min 8 kali 1 ya min 8. Ya kan? Nah, sementara matriks identitas ya, kalau kita kalikan dengan matriks apapun, maka nanti hasilnya itu juga merupakan matriks itu sendiri.
Nah, itu adalah karakter dari matriks identitas. Jadi mirip dengan angka 1. Ya, kalau kita bicara bilangan real gitu. Oke, kita lanjutkan dengan jenis yang ke-8. Nah, kita punya matriks 0 ya. Ini saya pikir gampang ini ya. Perhatikan matriks berikut ini. Kita punya matriks U ya, ordonya 2 kali 2, seluruh elemennya 0. Kemudian di sini kita punya matriks baris, ya kan? Ordonya 1 kali 2, seluruh elemennya juga 0. Jadi matriks U, semua elemennya bernilai 0. Nah, matriks yang semua elemennya bernilai 0, ya dinamakan dengan matriks 0. Itu kan simple, ya kan? Nah, sama halnya kalau kita bicara bilangan real, ya deh ya, 0 kali bilangan berapapun, ya, itu hasilnya akan selalu sama dengan 0. Demikian juga matriks, ya. Matriks apapun kalau kita kalikan dengan matriks 0, nanti hasilnya juga akan sama dengan matriks 0. Ya. Kita lanjutkan dengan matriks simetris. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks simetris? Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Dengan kata lain, elemen AIJ sama dengan elemen AJI, ya, tentunya dengan I tidak sama dengan J. Ya, berikut ini adalah contoh matriks simetris. Coba perhatikan ya. Jadi intinya begini, kalau kita bicara matriks simetris ya, bayangkan saja pada diagonal utama ini ada sebuah cermin datar. Ya, ini ada cermin datar di sini. Nah, kemudian yang di sini ya, yang di bawahnya diagonal utama ini adalah bendanya. Nah, contoh, ini 3 itu bendanya. Maka bayangannya nanti di sini. Ini bendanya, ini bayangannya. Ya kan, ini cerminnya. Nah, jadi ini cerminnya. Ya, bisa bayangkan ya. Nah, ini cerminnya. Kemudian 3 di sini itu adalah bendanya. Nah, 3 yang di sini itu adalah bayangannya. Oke, 5 yang di sini adalah bendanya, kemudian 5 yang di sini itu adalah bayangannya. Demikian juga yang ini, ya saya pakai warna lain aja. Nah, 1 dan 4, nah ini adalah bendanya, ya. 4 dan 1 ini adalah bayangannya. Lalu ini, 7 bendanya, 7 yang di sini bayangannya. 1 yang di sini bendanya, 1 yang di sini adalah bayangannya. Nah, inilah yang disebut sebagai matriks simetris, ya. Jadi analoginya sama seperti pencerminan pada cermin datar, gitu ya. Nah, kenapa kok di sini syaratnya adalah I tidak sama dengan J? Jadi kan elemen AIJ itu sama dengan elemen AJI, ya. Kita kembali aja dulu ke sini ya supaya paham. Contoh, 3 yang di sini itu kan berarti A21, ya kan? Jadi elemen pada baris kedua kolom pertama. Lah 3 yang di sini itu adalah A12. Itu kan dibalik. A21 di sini A12. Kalau pada matriks simetris berlaku A21 sama dengan A12 dan seterusnya. 5 itu adalah A31 yang di sini. Nah, 5 yang di sini itu adalah A13. Jadi A31 sama dengan A13. Nah, dan seterusnya. Lah kenapa kok I tidak boleh sama dengan J? Sebab kalau I sama dengan J, ya deh ya, itu adalah elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Ini A11, A22, A33, dan A44. Gitu. Ya, makanya di sini ketentuannya adalah I tidak sama dengan J. Ya, baris tidak sama dengan nomor baris tidak sama dengan nomor kolom, gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan matriks transpos. Nah, untuk memahami matriks transpos, kita perhatikan permasalahan berikut ini. Kedisiplinan kehadiran dari peserta didik merupakan hal terpenting untuk kesuksesan kegiatan belajar mengajar. Oke, berikut ini adalah data rekap absensi kehadiran peserta didik setiap kelas di suatu SMA ya. Nah, ada tabel ini ya, tabel 3.5. Di sini ada keterangan izin sakit tanpa keterangan, kemudian ini adalah kelasnya. Nah, data tersebut dicetak pada kertas secara landscape. Ya, ada landscape, nanti ada portrait gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jika data tersebut
disajikan atau direpresentasikan ke dalam matriks, maka akan diperoleh matriks berikut ini ya. Nah ini 5 3 2 1 0 3 1 1 3. Nah, kita tulis di sini ya. Ini sama seperti di video bagian yang pertama. Jadi bagaimana cara kita menyajikan data yang semula dalam bentuk tabel itu kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini ya. Oke, di sini kita punya matriks D, ordonya 3 kali 9, berarti ada 3 baris dan 9 kolom. Nah, untuk keperluan laporan ya, maka kepala sekolah SMA Makmur ya menghendaki data tersebut dicetak dalam kertas secara portrait ya. Agar tampilannya rapi, maka matriks D ordo 3 kali 9 sekarang berubah menjadi matriks D ya, ordo 9 kali 3 sebagai berikut. Jadi yang semula baris ya, itu menjadi kolom. Ini kan baris pertama. Nah, sekarang menjadi kolom pertama. Ya. Ini 5 3 2 1 0 3 1 1 3. Ini baris pertama. Sekarang kolom pertama menjadi 5 3 2 1 0 3 1 1 3. Loh kan sama ya. Kemudian ini adalah baris kedua, sekarang menjadi kolom kedua. Ini adalah baris ketiga, ya sekarang menjadi kolom ketiga. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Dari permasalahan tersebut, dapat kita peroleh bahwa matriks D ordonya 9 kali 3 itu merupakan transpos ya dari matriks D yang ordonya 3 kali 9. Nah, matriks transpos itu adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya. Ya, elemen-elemen pada kolom ya diubah menjadi baris gitu. Matriks transpos D dinotasikan dengan D ya, di sini bukan pangkat ya. D kemudian di sini ada T, ini maksudnya D transpos. Boleh pakai T kapital atau T kecil ya. Oke, di sini ada contoh ya matriks transpos. Jika C ya ini matriks kolom gitu ya. C sama dengan ini 2 3 merupakan matriks kolom, maka transpos matriks C adalah matriks baris ya. C transpos sama dengan 2 3. Ini matriks kolom, ini menjadi matriks baris. Kemudian jika D ya kita punya matriks persegi, maka transpos matriks D adalah D transpos seperti ini ya, yang juga merupakan matriks persegi. Jadi prinsipnya kalau transpos ya kita mengubah baris menjadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi ini contohnya ya. Min 7 8 1 3 ini baris pertama. Sekarang kalau ditranspos ya berarti min 7 8 1 3 itu kita pindah menjadi kolom pertama. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Oke, ini baris kedua, nah ini adalah kolom kedua. Demikian seterusnya, ini baris ketiga, ini kolom ketiga, ini baris keempat, ini adalah kolom keempat. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, mari mencoba. Tentukan transpos dan jenis matriks berikut. Ya, yang pertama ya, untuk matriks A, kita tentukan dulu jenisnya ya. Ini disebut sebagai matriks baris. Ya kan? Kemudian matriks B ini disebut sebagai matriks persegi panjang ya. Atau kita sebut sebagai matriks tegak. Nah, kemudian yang C ini disebut sebagai matriks persegi ya. Selanjutnya kita akan cari transposnya. Jadi A transpos itu akan sama dengan ya ubah yang semula baris menjadi kolom. Karena di sini hanya ada satu baris, maka nanti matriks transposnya akan menjadi satu kolom saja, yaitu 1 3 negatif 5 ya. Jadi ini matriks baris sekarang berubah menjadi matriks kolom. Oke. Kemudian yang B ya, kita akan cari transposnya, berarti B transpos itu sama dengan ya, ubahlah baris menjadi kolom. Jadi 9 min 1 ini sekarang menjadi kolom yang pertama. Kemudian 30 ini menjadi kolom yang kedua ya.
15 ini menjadi kolom yang ketiga. Nah, yang semula matriks tegak sekarang menjadi matriks datar. Ya kan? Kemudian yang C, ya kita punya C transpose. Nah, C transpose. Ini matriks persegi, ya deh ya. Maka otomatis nanti C transpose itu juga merupakan matriks persegi, ya. Jadi baris pertama 2, 3, 1 kita ubah, kita letakkan pada kolom pertama 2, 3, 1. Kemudian 1, 6, min 2 ya, kolom baris kedua kita letakkan pada kolom kedua 1, 6, negatif 2. Kemudian 4, 5, negatif 7 ya, kita letakkan pada kolom ketiga 4, 5, min 7. Nah, ini juga merupakan matriks persegi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti jika ada kesulitan, boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Mari mengkomunikasikan. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang memegang peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Oke, nanti ini boleh dibaca sendiri. Intinya itu ada di data pada tabel 3.6 ya. Data luas lahan tanaman padi dalam hektar yang gagal panen menurut penyebabnya ya. Di sini ada nama-nama kabupaten, ya ada Pacitan, Ponorogo dan seterusnya. Kemudian ini adalah penyebabnya. Ada yang kekeringan, banjir, kemudian hama. Nah, ini tabelnya sudah saya copy di sini ya. Kemudian soal yang A, pilihlah data dari tabel 3.6 agar dapat membentuk matriks segitiga berurdu 3 kali 3 ya. Di sini tidak ditentukan matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah ya, berarti kita bebas saja ya. Oke, untuk soal yang A, nah kita bisa memilih data pada Kabupaten Ponorogo ya, 27, 991, 321. Nah, jadilah baris yang pertama ya. Kemudian pada baris yang kedua ya kita bisa memilih data pada Kabupaten Blitar. Nah, ini ya 0, 101, kemudian 0. Nah, kita letakkan di sini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa memilih Kabupaten Malang ya, ini ya. Datanya 00 2237. Nih 00 2237. Maka nanti jadilah matriks segitiga atas. Ya deh ya, ingat definisi dari matriks segitiga atas itu adalah atau cirinya ya, yaitu elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama. Jadi ini adalah diagonal utama ya. Elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama seluruhnya harus bernilai 0. Maka ini disebut sebagai matriks segitiga atas ya, urdunya 3 kali 3. Oke, jelas ya. Kemudian soal yang B, buatlah transpose dari matriks yang telah kita buat tadi ya. Ya gampang saja. Nanti tinggal kita bolak-balik ini, yang baris jadi kolom ya kan, yang kolom nanti jadi baris ya. Tapi lebih enak kita acuannya adalah baris ya, yang baris kita ubah jadi kolom. Nah ini, jadi baris pertama 27, 991, 321 kita jadikan kolom pertama. Kemudian baris kedua ya 0, 101, 0 ya, kita ubah sekarang jadi kolom kedua. 00 2237 kita ubah menjadi kolom ketiga. Jadi sekali lagi kalau transpose itu artinya elemen-elemen yang terletak pada baris ya, baris pertama kita jadikan elemen-elemen yang terletak pada kolom pertama. Baris kedua jadikan kolom kedua. Baris ketiga jadikan kolom ketiga. Ya, simple. Kemudian yang C. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan jawaban A dan B? Jelaskan. Nah, adik-adik, coba kalau kita amati ya. Untuk matriks di soal yang A dan di soal yang B, ya deh ya. Transpose bagi matriks di soal A ya, itu juga merupakan matriks segitiga. Nah, jadi bisa kita simpulkan begini. Transpose matriks segitiga itu pasti merupakan matriks segitiga.
ya, saya pakai merah aja ini. Jadi transpos matriks segitiga pasti matriks segitiga. Kemudian kesimpulan yang kedua, ya ini kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, transpos dari matriks segitiga atas, ya ini kan matriks segitiga atas, saya tulis ya. Ini matriks segitiga atas. Kemudian ini adalah matriks segitiga bawah ya. Kalau misalkan ini A sama dengan sekian, maka ini adalah A transpos sama dengan sekian ya. Kita kembali ke sini. Jadi transpos matriks segitiga atas itu pasti matriks segitiga bawah. Demikian juga sebaliknya ya. Transpos matriks segitiga bawah itu pasti berupa matriks segitiga atas. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal latihannya, yaitu latihan B ya, jenis-jenis matriks. Oke, demikian di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan B dari buku paket halaman 135 ya, jenis-jenis matriks. Kita akan kerjakan soal nomor 1 dulu. Pernyataan benar atau salah. Matriks tegak merupakan bagian dari matriks persegi panjang ya. Jelas ini merupakan pernyataan yang benar karena kalau matriks tegak itu kan berarti M ya, jumlah baris itu lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah kolom, atau M lebih dari N. Nah, ini saya beri tanda dulu. Ini adalah ciri dari matriks tegak ya. Contohnya seperti ini. Kita punya matriks B ya, di sini M-nya itu sama dengan 3. Ada 3 baris, kemudian N-nya itu ada 2, ya ada 2 kolom, berarti M lebih dari N, maka matriks B itu merupakan matriks tegak. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang matriks persegi panjang, ya, cirinya adalah M tidak boleh sama dengan N. Ya, M itu harus berbeda dengan N. Sebab kalau jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom, maka jadinya adalah matriks persegi, ya, bukan matriks persegi panjang. Nah, karena M itu pasti lebih dari N, yang artinya M itu berbeda dengan N, maka kita bisa katakan bahwa matriks tegak itu pasti merupakan bagian dari matriks persegi panjang. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Jika matriks A adalah matriks diagonal, maka matriks A adalah matriks segitiga. Oke, kalau kita bicara tentang matriks segitiga itu ada 2. Yaitu ada matriks segitiga atas ya, ini saya beri keterangan dulu. Ini adalah matriks segitiga atas ya, ini saya singkat-singkat supaya cepat. Kemudian ini adalah contoh matriks segitiga bawah ya. Jadi ciri dari matriks segitiga atas adalah elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama itu seluruhnya bernilai sama dengan 0 ya. Kemudian kalau matriks segitiga bawah berarti cirinya adalah seluruh elemen-elemen yang terletak pada atau di bagian atas diagonal utama itu harus bernilai sama dengan 0. Sementara kalau kita berbicara tentang matriks diagonal, nah ini contohnya ya. Jadi ini adalah contoh matriks diagonal ya. Nah, kalau pada matriks diagonal, seluruh elemen yang terletak di bawah dan di atas diagonal utama itu harus bernilai sama dengan 0. Nah, khusus untuk elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama itu yang tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah matriks diagonal. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan, yaitu ya, yang namanya matriks diagonal ya itu bukan matriks segitiga. Karena kalau matriks segitiga syaratnya adalah hanya salah satu elemen saja ya, bisa di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama yang nilainya sama dengan 0. Karena di sini ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Sementara kalau pada matriks diagonal ya syaratnya adalah seluruh elemen ya selain elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama itu harus bernilai sama dengan 0. Berarti nomor 2 ini merupakan pernyataan yang salah. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita ke soal nomor 3. Jika matriks I ya adalah matriks simetris, maka matriks I adalah matriks identitas. Oke. Ini adalah contoh matriks simetris. Jadi
ini adalah diagonal utama. Ya, bayangkan diagonal utama ini berperan layaknya sebuah cermin. Oke, jadi di sini ada cermin datar. Kemudian elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama ini bayangkan seperti benda, gitu ya. Benda di sini ada cermin datar. Nah, berarti kalau ini bendanya, ya 3 ini bendanya, maka 3 yang di sini itu adalah bayangannya. Kan gitu, ya kan? Kalau 5 ini adalah bendanya, maka 5 yang ada di sini adalah bayangannya. Dan ini harus sama. Ya. Kemudian kalau 1 dan 4 ini adalah bendanya, maka 4 dan 1 ini adalah bayangannya. Demikian juga ini 7 bendanya, maka 7 yang di sini itu adalah bayangannya. 1 di sini benda, maka 1 yang di sini adalah bayangannya. Nah, ini adalah contoh matriks simetris. Saya tulis dulu ya. Ini adalah contoh matriks simetris. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang matriks identitas, ya. Matriks identitas kalau di sini misalkan ordonya adalah 4 kali 4, maka matriks identitas itu seperti ini, 1 0 0 0 ya. Kemudian ini 0 1 0 0. Ini 0 0 1 0, kemudian 0 0 0 1. Nah, ini adalah matriks identitas ya. Jadi kalau matriks identitas itu cirinya ya, seluruh elemen pada diagonal utama nilainya sama dengan 1. Selain itu nilainya sama dengan 0. Nah, berarti kalau di soal dikatakan jika matriks I adalah matriks simetris, maka matriks I adalah matriks identitas. Ini jelas merupakan pernyataan yang salah, ya Dek ya. Karena tidak selalu matriks simetris itu merupakan matriks identitas. Ini contohnya. Ini matriks simetris tetapi bukan merupakan matriks identitas. Ya, paham ya? Nah, kalau dibalik, apakah matriks identitas itu merupakan matriks simetris? Jawabannya adalah iya. Ya, karena kalau ini adalah diagonal utama, maka 0 ini bendanya. 0 di sini adalah bayangannya. 0 ini bendanya, 0 di sini adalah bayangannya, dan seterusnya ya. Sehingga bisa kita katakan jika matriks identitas itu merupakan bagian dari matriks simetris gitu. Sama halnya dengan matriks diagonal, gitu ya. Matriks diagonal ini juga merupakan bagian dari matriks simetris. Oke, paham ya? Kita lanjutkan sekarang soal nomor 4. Transpos dari matriks baris adalah matriks kolom. Nah, ini sudah saya sendirikan ya, supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Misal di sini kita punya matriks A ya, ordonya 1 kali 2. Ini adalah matriks baris ya. Maka transpos dari matriks A ya, transpos dari matriks A berarti simbolnya adalah A transpos gitu ya, sama dengan 85 ini 70. Jadi konsep dari transpos itu adalah yang semula baris jadikan kolom. Kalau yang semula kolom jadikan baris. Nah, 85 70 ini satu baris. Kalau ini kita transposkan ya berarti yang semula baris kita ubah, kita tulis menjadi kolom. Nah, A ordonya 1 kali 2. Sekarang kita punya A transpos, ini ordonya adalah 2 kali 1. Ya kan? Berarti kesimpulannya transpos dari matriks baris itu pasti merupakan matriks kolom. Ini matriks kolom. Ya. Jadi nomor 4 ini merupakan pernyataan yang benar. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 ya pada latihan B. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya soal nomor 5, latihan B dari buku paket halaman 136. Tentukan jenis matriks-matriks berikut ini ya. Untuk soal yang A, kita punya matriks berordo 2 kali 3 ya kan. Jadi kalau kita hitung jumlah barisnya itu ada 2, kolomnya itu ada 3. Yang dimaksud baris itu yang mendatar ya Dek ya. Ini baris pertama, baris kedua, atau supaya enak saya tulis di sini aja ya. Banyak baris atau jumlah baris itu simbolnya adalah M. Oke, berarti di sini M-nya sama dengan 2. Kemudian jumlah kolom itu simbolnya adalah N. Ya, yang dimaksud kolom
itu berarti yang tegak. Nih, 1, 2, 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, karena jumlah baris itu berbeda dengan jumlah kolom, ya, maka matriks A ini termasuk ke dalam kategori matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang, atau kalau misalkan ini seolah-olah kita hubungkan dengan garis, gitu ya. Nah, itu membentuk sebuah bangun datar, yaitu persegi panjang. Makanya disebut sebagai matriks persegi panjang. Kemudian karena jumlah kolom, gitu ya, itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah baris, nah, maka matriks A ini juga bisa kita masukkan ke dalam kategori matriks datar. Ya, nanti ada matriks datar, ada matriks tegak. Ya, kalau matriks datar berarti jumlah kolomnya itu yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barisnya. Sebaliknya, kalau matriks tegak berarti jumlah barisnya itu yang lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah kolomnya. Nah, berarti untuk soal yang A jawabannya ada 2, gitu ya. Bisa matriks persegi panjang atau matriks datar. Nah, dua-duanya merupakan jawaban yang benar. Kemudian untuk matriks B, ya, di sini jumlah barisnya ada 3, ya kan? Ini baris pertama, kedua, ketiga. Kolomnya juga ada 3. Maka bisa kita tuliskan di sini M sama dengan 3, kemudian N sama dengan 3. Nah, karena jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka matriks B ini termasuk ke dalam kategori matriks persegi. Ya, atau kalau misalkan elemen-elemen yang ada di sini ya kita hubungkan dengan garis gitu ya, maka ini seolah-olah akan membentuk bangun datar yaitu persegi. Nah, makanya disebut sebagai matriks persegi. Kemudian kalau adik-adik amati ya, ini adalah diagonal utama. Ya kan, ini diagonal utama. Nah, ternyata elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, berarti matriks B ini termasuk ke dalam jenis matriks segitiga atas. Ya, ini adalah matriks segitiga atas. Nah, karena elemen-elemen yang terletak ya pada di bawah diagonal utama, nah ini semuanya bernilai 0. Oke, berarti ini adalah matriks segitiga atas. Kemudian kita geser ke matriks C ya. Langsung aja ini kita hitung jumlah barisnya berarti M sama dengan 3 ya. Jumlah kolomnya ini juga ada 3 ya, berarti sama halnya dengan matriks B. Nanti ordonya juga sama yaitu 3 kali 3. Maka matriks C ini adalah matriks persegi. Ya, matriks persegi. Kemudian kalau kita amati elemen-elemennya, gitu ya, ternyata selain elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama itu nilainya 0. Ya kan, ini 0, ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0, ini juga 0. Nah, artinya elemen-elemen yang tidak sama dengan 0 itu terletak pada diagonal utama. Nah, sehingga matriks C ini termasuk jenis matriks diagonal. Gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Jika diketahui matriks A seperti ini ya, kita punya matriks ordonya 3 kali 3 dan A transpose ya, A kemudian ini T merupakan transpose dari matriks A, maka tentukan jenis matriks A dan jenis matriks A transpose ya. Kita mulai dulu dengan jenis matriks A. Saya tulis di sini ya. Untuk matriks A ini ordonya 3 kali 3. 3 kali 3 ya, 3 baris dan 3 kolom. Berarti karena baris dan kolomnya itu jumlahnya sama, maka matriks A itu merupakan matriks persegi ya. Kemudian kalau kita amati elemen-elemennya ya, 7, 9, 1 ini adalah diagonal utama atau elemen yang terletak pada diagonal utama. Nah, ternyata elemen yang terletak di bawah diagonal utama, gitu ya, itu sama persis seperti elemen-elemen yang terletak di seberangnya. Maksudnya kalau ini diagonal utama, kemudian min 1 ada di sini, nah di seberangnya ini juga min 1.
Atau kita katakan kalau misalkan ini cermin datar ya Dek ya, min 1 ini bendanya, lah min 1 di sini itu adalah bayangannya. 3 ini bendanya, 3 di sini bayangannya. 2 ini bendanya, 2 di sini itu adalah bayangannya. Maka matriks yang seperti ini bisa kita kategorikan sebagai matriks simetris ya. Ini juga sudah kita bahas di video materi, di video sebelumnya. Tinggal ditulis ya, matriks simetris. Nah adik-adik, untuk mencari transpos bagi sebuah matriks, caranya adalah baris kita jadikan kolom ya. Yang semula baris pertama kita jadikan kolom pertama. Nah, saya tulis di sini ya. Berarti A transpos itu sama dengan ya, baris pertama 7 min 1 3. Berarti kita jadikan kolom pertama 7 min 1 3 ya. Kemudian baris kedua min 192 ini kita jadikan kolom kedua min 1 9 2 ya. Kemudian baris ketiga 3 2 1 ini kita jadikan kolom ketiga yaitu 3 2 1. Nah, kalau adik-adik amati ternyata A ya Dek ya, itu sama dengan A transpos. Jadi kalau ada matriks simetris ya, kemudian kita cari nilai transposnya, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Sehingga karena A transpos ini sama dengan dirinya sendiri, sama dengan matriks A, maka jenisnya itu juga sama dengan matriks A. Ya, tinggal tulis ulang aja. Jadi kalau A transpos ya, ini merupakan matriks persegi sekaligus merupakan matriks simetris. Gitu, ini jawabannya. Ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Jika matriks I adalah matriks identitas, ya, maka matriks I adalah matriks diagonal. Nah, berikan penjelasan tentang kebenaran pernyataan tersebut. Baik, matriks identitas ya, misalkan di sini kita punya matriks identitas ordonya 3 kali 3. Nah, seperti ini. 1 0 0 ya kan? 0 1 0 0 0 1. Nah, ini adalah matriks identitas ordonya 3 kali 3. Apakah matriks identitas ini merupakan matriks diagonal? Jawabannya adalah iya. Ya, ini adalah matriks diagonal. Masih ingat ya konsepnya ya? Jadi kalau matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen-elemennya tidak sama dengan 0 ya, itu hanya terletak pada diagonal utamanya saja. Sementara elemen non diagonal berarti di sini dan di sini itu seluruhnya harus bernilai sama dengan 0. Berarti kalau kita ditanya apakah matriks identitas itu merupakan matriks diagonal, jawabannya adalah iya. Tetapi apakah matriks diagonal itu pasti merupakan matriks identitas? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Ya. Jadi di sini bisa kita tulis begini. Nah, matriks identitas adalah matriks diagonal, tetapi matriks diagonal belum tentu matriks identitas. Gitu. Contohnya begini ya. Kita punya matriks taruhlah di sini B gitu ya. Nah, saya akan membuat contoh matriks diagonal yang bukan merupakan matriks identitas. Berarti ini 3 0 0 ya kan, kemudian 0 5 0, kemudian 0 0 4. Nah, ini adalah matriks diagonal ya Dek ya. Nih, elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama seluruhnya tidak sama dengan 0. Berarti ini adalah matriks diagonal. Apakah matriks B ini adalah matriks identitas? Jelas jawabannya bukan ya. Kalau matriks identitas ya syaratnya adalah elemen yang terletak di sepanjang diagonal utamanya itu harus bernilai sama dengan 1 seperti ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi matriks identitas itu merupakan matriks diagonal, tetapi sebaliknya matriks diagonal itu belum tentu matriks identitas. Ya, paham ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal latihan B ya, nomor 5, 6, dan 7. Silakan jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar.